Oke, untuk varian sini, nah untuk varian sini ya, varian satu ragam. Jadi rumus varians itu adalah ini ya. Jadi atau ini rumusnya, rumus varians yang ini. Ini adalah penurunan rumus, jadi tidak perlu saya jelaskan. Jadi pakai ini aja ya. Nah, contohnya di sini, suatu variabel acak diskrit X mempunyai distribusi peluang sebagai berikut. Ini distribusi peluangnya. Ketika X-nya 0, maka peluangnya 0,3 dan seterusnya. Ditanya rata-rata dan ditanya variansinya. Nah, kalau rata-rata gimana? Rata-rata tadi kan perkalian ya, perkalian antara X dan peluangnya. Maka ya tinggal 0 kali 0,3, 1 kali 0,5 dan seterusnya. Kalau sudah diketahui tabel begini gampang aja ya. Yang susah itu ketika kita harus membuat dulu dalam tabel. Ya bukan susah, rumit, agak rumit gitu. Nah, jadi di sini dapat EX-nya adalah 2, mu sama dengan 2. Jadi dalam varians itu kan rumusnya ada di sini rata-rata dikurang mu. Ini bacanya mu ya, mu pangkat 2. Mu itu adalah hasil dari rata-ratanya, yaitu 2 ya. Nah, selanjutnya yang ditanyakan variansinya. Variansinya gimana? Nah, variansinya begini. Rumus variansi dia pakai x kuadrat, toh berarti kita cari dulu nih x kuadrat. Kalau x saja 0, berarti x kuadrat kan 0, 0 pangkat 2 kan 0. Kalau x-nya 1, berarti kalau x kuadrat kan tetap 1, karena 1 pangkat 2 tetap 1. Kalau x-nya 2, ya berarti 2 kuadrat 4. X-nya 3, berarti 3 kuadrat 9. 4 kuadrat 16. Begitu. Tabel baru, peluangnya tetap. Nah, sehingga kita cari dulu nih, karena rumusnya EX kuadrat, ya, rumusnya adalah EX kuadrat ini. Berarti kita cari dulu EX kuadratnya. Bagaimana? Ya perkalian aja, kita kalikan antara X kuadrat dengan peluangnya. Sama seperti ini, cuma kita pakai X kuadrat. Dapat 6,7, baru deh cari variansnya. Ya, cari variansnya. Varians X sama dengan, rumusnya masukkan. Tadi EX kuadratnya 6,7, mu kuadratnya berarti 2 kuadrat. Hasilnya adalah 2,7. Kalau masalah varians sama mean atau rata-rata, itu cukup kita paham rumusnya aja. Itu nanti bisa kerja. Oke, yang contoh terakhir. Sedikit saja. Suatu variabel acak diskrit X mempunyai distribusi peluang sebagai berikut nih, seperti ini. Nah, ini udah agak lebih susah lagi karena dia peluangnya pakai PPP nih ya, nggak masalah. Jika varian X, nah variannya udah diketahui setengah, tentukan nilai EX-nya. Masalahnya P-nya belum diketahui, cari nilai P dulu berarti ya. Oke. Nah, berarti di sini kita pakai rumus pakai rumus rata-rata dulu kan, tentukan nilai EX yang memenuhi. Berarti kalau EX itu kan logikanya 0, X-nya ya dikali dengan peluang, berarti 0 kali 1 kurang 3P, 1 kali 2P, 2 kali P gitu kan, dapat 4P. Berarti logikanya mu itu kan EX kan, mu berarti 4P gitu. Nah, cari EX kuadrat. EX kuadratnya berapa? EX kuadratnya kita kalikan nih, kuadrat dulu nih. Ini nanti jadi 4 kuadrat ya, berarti 4 kuadrat kali P. 4 kuadrat, 2 kuadrat kali P. Jadinya kayak gini, 6P. X kuadratnya 6P. Nah, rumus varians adalah ini. Kenapa nih kita cari varians? Kok berputar-putar di varians? Karena diketahui sudah variansnya di sini. Maka kita harus pakai rumus varians dulu. X kuadrat 6P, mu-nya tadi 4P, dikuadratin. Jadinya seperti ini, ya. Sama dengan kenapa setengah? Ya karena tadi varians X-nya adalah setengah. Gitu kan? Nah, baru kita kali 2. Kenapa dikali 2? Agar setengah menjadi 1, penyebut hilang gitu. Maka menjadi 12P dikurang 32P kuadrat sama dengan 1. Nah, ini 1 bisa pindah ruas sehingga membentuk persamaan kuadrat. Ingat, kalau persamaan kuadrat berarti kita memfaktorkan. Cara memfaktorkan gimana? Sudah pernah diajarkan. Kalau lupa, saya ulangi. Oke, ini sebenarnya sudah caranya, cuma ini langsung. Kalau bingung nih, saya ulangi. 3P kuadrat kurang 12P tambah 1 sama dengan 0, itu hasil dari ini ya, pindah ruas kali min 1 juga. Jadi dapatnya ini. Ini kalau disusun ya, kalau disusun ini, A-nya 1, B-nya min 12, C-nya adalah 1. Maka karena dia persamaan kuadrat dengan A-nya tidak sama dengan 0, tidak sama dengan 1, A-nya 3 ya, tidak sama dengan 1, maka pakai rumus. Rumusnya adalah AX tambah P, AX tambah Q per 2, per A sama dengan 0. Mudah-mudahan masih ingat. Cari bilangan, kalau dikali dapat AC, kalau ditambah dapat B. AC itu berapa sih?
AC-nya berarti 3 kali 1. Jadi cari bilangan kalau dikali dapat 3, kalau ditambah dapat min 12. Kok 3 ini? 32 ya. Sorry, ini 32, makanya bingung. 32 kali 1, 32. Jadi cari bilangan kalau dikali dapat 32, ditambah dapat 12 gitu. Nah, ini sudah ada nih, min 8 dengan 4 ya. Min 8 dengan 4. Berarti masukkan AX berarti 32X min 8. Terus 32X plus 4 per A-nya 32. Begitu. Cari yang sama-sama bisa dibagi dengan 32. Nah, kalau mau yang ini kan nggak bisa ya. Berarti 32 dipecah aja. Jadi 32X kurang 8, 32X tambah 4. 32-nya dipecah jadi 8 kali 4. Kenapa? Supaya bisa dicoret. Jadi ini 8 dicoret dengan yang ini, 4 dicoret dengan yang ini. 32 bagi 8, 4. 8 bagi 8, 1. Coret ya. 32 bagi 4, 8. 4 bagi 4, 1. Sehingga jawabannya nanti 4X kurang 1, 8X tambah 1. Gitu, sama dengan 0. Nah, makanya di sini ini yang saya jelaskan pakai P ya, harusnya ini P. Kenapa X jadinya P ya? Sebenarnya biasanya kan kalau guru jelasin pakai variabel X sih. Nah, jadi di sini 4P kurang 1, 8P kurang 1. Ini kenapa kurang 1? Harusnya tadi bilangannya apa sih? Oh iya, sorry, bilangannya min 4 ya. Min 8 dengan min 4, berarti ini tinggal ganti min aja. Nggak perhatikan tadi. Tinggal ganti min aja. Berarti betul nih, 4P kurang 1, 8P kurang 1. Sehingga pembuat 0 menjadi P-nya seperempat dan P-nya seperdelapan. Ini tadi hanya sekilas saja tentang memfaktorkan. Dan ini pasti kalian sudah ingat ya. Masih ingat, ini sudah sering dibahas dulu ketika kita les kan. Les waktu kita masih tatap muka. Nah, setelah itu dapat P-nya seperempat dan P-nya seperdelapan. Nah, kita itu kan tujuannya mencari apa sih? Tujuannya adalah mencari EX-nya. Tapi sudah dalam bentuk jangan P gitu ya, sudah nilai. Nah, EX itu kan tadi mu. Ini ya, intinya mu yang ini. Yaitu sama dengan 4P. Nah, berarti karena P-nya kita dapat 2, kita harus coba satu-satu. Kalau P-nya seperempat, berarti mu-nya atau EX-nya atau rata-ratanya atau meannya itu adalah 4 kali seperempat, yaitu 1. Kalau P-nya seperdelapan berarti dapat dia setengah untuk EX atau mu-nya. Jadi di sini EX kan tentukan nilai EX ya. EX atau mu-nya itu adalah 1 atau dia setengah. Kurang lebih begitu. Mudah-mudahan penjelasannya bisa dimengerti ya. Jadi silahkan dikerjakan soalnya. Saya hanya kasih soal 8 nomor, tapi ya karena ini juga agak banyak jadi 8 nomor aja. Silahkan dikerjakan. Selamat bekerja.